Hai semuanya, perkenalkan saya Rende Seviana dari Universitas Negeri Malang jurusan Geografi. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait konsep pengembangan desa wisata. Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena memasok hampir seluruh kebutuhan pangan nasional. Demikian pula, desa juga memasok tenaga kerja yang cukup besar di kota. Namun, kehidupan desa saat ini belum berkembang sebagaimana mestinya. Hal tersebut terlihat dari data BPS bahwa persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82%. Kemudian meningkat menjadi 13,20% pada September 2020. Fenomena kemiskinan tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa. Pembangunan desa memiliki peran strategis untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI di satu sisi dan di sisi lainnya untuk membangun manusia Indonesia yang tangguh, mandiri, dan kreatif. Pembangunan dan pemberdayaan desa juga akan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan menahan laju urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. Ada banyak pilihan untuk memajukan desa dan menyediakan pekerjaan di desa. Pengembangan pariwisata misalnya dapat menjadi pilihan. Pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tren perjalanan wisatawan saat ini telah mengalami perubahan dari wisata massal ke arah wisata alternatif yang kemudian memunculkan adanya wisata perdesaan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga akhir 2018 tercatat ada 1.734 desa wisata dari total 83.931 desa di Indonesia. Bahkan, Kementerian Desa (PDTT) menargetkan jumlah desa wisata bertambah menjadi 10.000 desa wisata pada tahun 2020. Menurut Antara dan Arida 2015, desa wisata merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 26 Tahun 2010, desa wisata yaitu suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Untuk membentuk desa menjadi desa wisata, maka harus memenuhi kriteria tertentu yang diantaranya adanya sumber daya manusia, komoditas pertanian, sumber daya alam, kelembagaan, aset sosial, spiritual budaya, finansial, fisik infrastruktur, sumber daya informasi, dan juga jaringan. Selain itu, terdapat juga jenis-jenis desa wisata yang dapat menjadi acuan, diantaranya 1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam, yaitu desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utamanya. 2. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal, yaitu desa wisata yang menyajikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat yang menjadi daya tarik utamanya. 3. Desa wisata kreatif, yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal. Yang keempat, desa wisata berbasis kombinasi, yaitu desa wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki. Dalam pengembangan desa wisata, prinsip pengembangan produk desa wisata diantaranya 1. Keaslian. Atraksi yang ditawarkan merupakan aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut. 2. Masyarakat setempat. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat. 3. Keterlibatan masyarakat. Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata. 4. Sikap dan nilai. Tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai serta norma sehari-hari yang ada. 5. Konservasi dan daya dukung. Tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat, serta sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pengembangan desa wisata? Pemerintah dapat melakukan sosialisasi, penyediaan pendampingan, pelatihan, penyediaan infrastruktur,
fasilitas akses finansial, promosi, dan pengembangan kemitraan. Sebagai contoh, pendampingan yang diberikan bisa mencakup penyiapan tata kelola, pengembangan usaha pariwisata, homestay, restoran, paket wisata, kerajinan, dan lain-lain, serta akses pembiayaan berupa KUR, dana bergulir, serta pemasaran, pembuatan website, event, dan pameran. Bekerja sama dengan agen wisata dan media, pelaksanaan pengembangan program desa wisata didukung oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana langkah pengembangan desa wisata? Secara singkat, terdapat 9 langkah pengembangan desa wisata. 1. Temukan potensi desa melalui rembuk bersama seluruh kalangan-kalangan warga desa. 2. Temukan permasalahan yang bisa menjadi penghambat, mulai dari yang bersifat fisik maupun non-fisik, baik dari internal maupun eksternal desa. 3. Bangun komitmen dari seluruh komponen desa untuk mengangkat potensi desa. 4. Deskripsikan dampak yang akan muncul, berupa dampak baik maupun dampak buruk. 5. Gandeng berbagai pihak seperti pemerintah daerah ataupun pihak swasta. 6. Persiapkan segala perangkat aturan atau regulasi norma. 7. Lakukan pelatihan untuk seluruh kalangan desa, termasuk pemerintah desa, mulai terkait manajemen pariwisata, pengelolaan tempat wisata, manajemen pengunjung, hingga inovasi-inovasi yang perlu dikembangkan. 8. Gunakan segala media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata di desa, baik melalui media konvensional maupun non-konvensional. Internet ini menjadi sarana publikasi yang sangat efektif guna menjangkau seluruh belahan dunia. 9. Pelajari kesuksesan desa wisata lain, khususnya dengan desa wisata sejenis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.